sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa li sa'iri jami' awliya'i wa syuhada'i was salihin wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat summa ila ruhi abaina wa li ummahatina wa li azwajina wa li azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة الآية بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 رب واجعلنا من الأخيار الله من الأخيار سألنا الله بارينا يبلغنا أمانينا ويرهب مننا الأقدار واجعلنا من الأخيار ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار بواجعلنا من الأخيار الله ويحيينا على التقوى بلا محنة
وجعنا ولا بلوى بجاه المصطفى المختار بواجعلنا من الأخيار. الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بها يثبت الإيمان بها يحصل الإيمان كنزك أيها الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. قد أتانا بالأخبار عن النبي المختار إن أفضل الأذكار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. وصل يا رب
tabanda badrun wa ashabihil usudi Allahumma ala Muhammad ya Rabbi alaihi wasallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in khususan ila arwahi abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman ahabba wa asana ilaina lana wa lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat al-ayah faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ila akhir qauli Rasulillah aw kama qala rahimahullahu ta'ala wa qala biha amin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada bulan yang mulia ini, hari yang penuh rahmat dan barakah ini, yaitu hari Jumat yang mulia, hari penghulu dari segala hari, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari suatu bekal akhirat. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada saat ini kita berada saat di bulan yang mulia ini di tempat yang mulia, yakni majlis ilmu, atau kita itu tempat adalah kita menggali ilmu atau mendengarkan tentang masalah syariat-syariat agama. Di saat bulan Ramadan yang seperti ini, orang yang berhadir di majlis ilmu yang seperti ini pada saat bulan Ramadan, Allah menulis lawan orang yang tulak ke majlis itu dengan tiap-tiap satu langkah itu ibadah 1 tahun. Dan jadilah ia beserta aku nantinya, kata Nabi, di bawah aras, yakni di surga. Jadi hitung aja kita mulai di rumah berapa langkah. Pada kau menghitung kira-kira nyanyuk, apalagi lapar. Nah, ini bisa kada ingat nih. Allah yang menghitung dari suatu yang kita langkahkan betis kita. Maka oleh itulah kalau kita ke majlis ilmu itu, apalagi di bulan Ramadan ini, banyak langkah bahasa kitanya. Jaka ibarat sampai dah ke sekolahan ini nah, karena para keluar rumah berputar-putar kada Allah. Tapi hati-hati juga berputar-putar ada sumur. Setelah buat ke dalam sumur, kada jadi yang ke majelis. Apalagi kita bahasa kitanya puasa. Nah, itu berapa lagi tingkatannya? Selangkah lebih baik pada ibadah setahun. Namun kita 100 langkah 100 tahun itu kita seolah-olah kita beribadah. Banyak pahalanya lah. Justru karena ini yang kalau majelis ilmu ini sangat dimarah, sangat kita dibenci oleh iblis laknatullah alaih. Kenapa? Orang selangkah aja dapat ibadah sama lalu setahun. Bayangkan aja, kita jangan beribadah setahun, puasa masa hari ke sehari ini kan hitung. Keluar pada rumah, nih keluar pada rumah, melihati matahari maju sidin, ada randah lagi matahari. Matahari itu randah kiamat. Nah itu ada kehendakan lakas apa kadap.
Pak hari hujan kadap are naparak kita buka aja. Anjir jam 11 are. Itu orang puasa memang kayak itu. Selalu aja kita memperhatikan waktu. Amun di luar bulan puasa mana kita tahu. Lah kada tahu-tahu. Maka oleh itulah orang yang berpuasa satu hari di bulan Ramadan ini karena keimanan dan karena menuntut pahala lawan Tuhan nih. Allah mengampuni dosanya nang terdahulu. Ada kita dosa terdahulu nang kita berbuat dosa nih. Bahkan lihat kita manusia ini kada dapat nang sucinya. Lah, kadang-kadang ayam gini dustai. Iya ayam didustai. Membawa beras kada, bawa nasi kada, gak apa dadak kada. Jam aja. Omanya menyasar hantu-hantu tuh apa tungkat pastinya. Hanya menjadi datang orang ada umpannya. Kan berdusta kalau hal ini tuh. Ini terkadang-kadang kita kada sadar. Ada juga kita terkadang-kadang nih lah lawan anak. Maayun anak nih, anak tuh lambat guring. Hantu tuh hantu aja. Melihat dia surang kada surang ditakutan lawan hantu. Itu padahal itu berbahaya kita. Kalau pendasar bujuran. Aro anak kita dikacaknya. Oh, nama ayun anak tuh kalau menurut Nabi al waladu yuladu alal fitrah. Anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Jadi anak nang lahir itu sucinya. Sama kertas yang putih itu ada noda jar kita. Suci, maka nang suci ini jangan kita kotori lawan sesuatu barang nang kada bagus. Makanan, pakaian, kelakuan. Ini karena surang juga kelakuan. Pas anak kayak itu juga. Hei, kada putih hikam nih, pian pang majar nah. Pian pang majar ya. Nah, ya itu telah artinya ayah dan ibu itu sebagai didikan lawan anak. Maka oleh itulah kita maayun anak tuh amunnya kawa itu jangan sampai terlintas lawan talinganya itu suatu perkataan yang kada bagus. Jadi cari perkataan yang bagus-bagus. Ibar maayun anak tuh kan banyak aja syair-syair nah kayak tadi. Allah Allahu Allah Allahu nyata. Rabbi waj'alna minal akhyar. Orang nang membaca inilah bapala. Nang mendengar nyaman. Anak pulangnya kada usil. Bisa lakas goreng ibis kada belah baraknya. Nah, amun kita nang lain kenapa bahasa kitanya ya Allah hai Allah hai Allah bahasa kitanya. Jadi akan kami aku dan anakku ini orang-orang nang engkau pilih, orang engkau yang terpilih. Nah, pas kabul doa kita apalagi Ramadan. Nah, kabul doa kita. Bah, dak ada kisah lagi dengarannya kita nih. Mun orang tuh dapat pilihan Allah, nyata sudah senang dunia akhiratnya. Karena orang tuh nang dipilih oleh Allah. Karena Allah tuh jamilun yuhibbul jamal. Allah tuh bagus dan kita elok. Allah katujulan orang nang bagus atau orang nang elok itu. Nah, jadi kita termasuk orang nang bagus ngarannya dapat pilihan Allah. Amun kita mau anim jangan maayun anak lagu dangdut kah, lagu karaoke kah, lagu nang breakdance itu kah. Nah, sambil mamanya sambil maayun sambil berjukit. Nah, anak itu karena ini anak nih yang seperti kertas putih. Bila kita tulis kuning, tulis hirang, tulis putih. Nah, itu artinya kayak tujuh anak nih kita. Tapi yang lebih fatal lagi ada apa ya? Menyanyiakan salah alamat. Aro anak kemana dia salahnya alamat. Itu dikabulkan oleh Allah tadi. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini. Bahasa kitanya sambil berusaha kita sambil menggali untuk akhirat. Nah kayak apa? Ya jangan sampai terlintas lawan mulut kita suatu barang nang dilarang. Seperti apa? Perkataan yang kotor. Apa perkataan yang kotor?
Pertama nang menjelekakan orang nih, jadi kita menghina orang, mendustai orang, menipu orang. Nah itu tuh kan perkataan yang kada bagus. Bisa kita memfitnah orang. Nah itu tuh perkataan yang keji jar kita, perkataan yang sangat kita jauhi. Apa akibat pasti kepada kita. Nah akibatnya setiap ada sebab itu pasti ada akibat. Kenapa jarinya tuh jadi tercabur? Nah, sebabnya apa? Nah, ada tak? Soalnya pusing ya. Nah, darah tinggi kah apa katalah nah. Jadinya tercabur tuh ada sebab. Nah, justru sebelum kita menginjak jurang ke dunia ini, sebelum kita berjalan, sebelum kita guring, kita bahasa kitanya beringat. Karena kita yakin kita hidup di dunia bukan kita, tapi ada yang lain lagi. Kan yang alam itu 7. Alam dunia, alam akhirat, alam kubur, alam barzah, alam malakut, alam jabarut, alam gaib. Nah, itu kan 7 alam itu. Nah, di alam gaib ini kita kada tahu. Ya, nang raja yang kita kalau aku datang di pasar tadi sampai ke rumah harum bangkak betis sekalinya. Nah, sekali tahunakan orang mang tahu nih, pian dia kepuhunan, pian tersipak orang nih, lalu dia orang pian nih, karena apa ya kita kada melihat, kan jalan-jalan orang nang gaib itu kita kada melihat, terkecuali orang nang diberi penglihatan, orang nang dibuka kasap jar kita, nya kita tuh ada kasap fisik, kaspul, moka syaf. Bagiringan kita nih terkadang-kadang diberi oleh Allah. Biasa juga dengan sebab kita umpamanya mengajikah, sebab kita berzikirkah, sebab kita bertasbihkah, sebab kita berselawat sebab kita beristighfarkah, itu bisa diberi hadiah oleh Allah. Terkadang-kadang kita bisa melihat suatu barang orang kada melihat. Nah itu artinya suatu adalah anugerah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Inilah kehidupan yang kita harapkan. Artinya kita harap rahmat Allah, keampunan Allah. Dengan rahmat dan keampunan Allah ini mudahan Allah memberikan kita daripada api neraka. Jadi jangan kita kira api neraka itu di akhirat, karena di dunia pun ada. Contohnya apa ya? Orang sakit hati itu. Nah, orang sakit hati itu sakti na hapuk gin pahit. Itu orang sakit hati. Ya, apa aja tuh melihat orang anak sangit orang menanggur orang dikira mau mayi. Nah, itu orang sakit hati. Nah, di sini kan ada obatnya. Lah obat sakit hati nih, itu ada obatnya nang secara batin. Mun obat kita minta di dokter bisa padahalnya macam-macam. Apa obatnya menurut Al-Qur'an nih lah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innal qulub. Hai orang-orang yang sudah beriman. Nah, ini yang dipanggil oleh Allah orang yang percaya. Lawan apa? Percaya lawan Allah, percaya lawan Rasulullah, percaya nang alam apa? Alam gaib. Nah, percaya dengan akhirat, percaya neraka surga, percaya karena kita menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, apa mereka itu dipanggil oleh Allah. Nah, istimewa inilah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah beriman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Bermula orang yang mengucap zikir akan tentram hatinya. Nah, memang firman Allah, orang yang berzikir itu akan tentram hatinya. Jadi artinya kita kadang alih. Suatu saat kita mendapat suatu musibah apa macam-macam, terkadang-kadang kita nih kan kada diketahui pun bisa kita nih dapat kita musibah apa kita duduk kayak satu umat kita mengadu lawan Tuhan nih, baca kita zikir. Kayak apa baca zikir itu jangan bahasa kitanya kusala kulir, jangan ya Tuhan.
Kita membaca tu pina mahaya mahawai je kita. Nah, amun kita berzikir mahawai, ini bahasa kitanya kita kada dapat fadilat karena orang berzikir nama hawa itu bahasa kitanya ibarat laksana makanan tu jurang alambikan. Alambikan dia ibarat masak tu jurang. Nah, kayak apa jadi zikir? Zikir itu kan ada mempunyai kalimat, ada mempunyai huruf, ada mempunyai makhraj. Jadi berzikir itu jelas, nampak dan sempurna. La ilaha illallah. Nah, dapat tegas bahasa kitanya. Nampak akan hurufnya la ilaha illallah. Amun kita berzikirlah jelas, nampak dan sempurna. Orang mendengar gini memberinjing bertundun aku kamjar mendengar situ berzikir. Coba berzikir orang pena mahawai la ilaha illallah nah mendengar gini mual. Nah apalagi iblis inya bajar iblis ini nek orang nek nah kau diparaki. Nah itu tuh orang mengucapkan zikir nih pada saat ia hendak guring bahasa kitanya. Kita hendak guring tuh terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada pandir lagi kita langsung guring. Kebetulan habis umurnya ketika inya guring. Habis umurnya nih ketika inya guring itu langsung surga orangnya. Kan ada orang mati pelatan guring. Amun ikam hendak jar Nabi. Setelah ikam bangun guring itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan. Kita nih guring, limbah kita guring itu disediakan oleh Allah taala apa? Kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan. Apa kita sebelum mengguring bacanya Nabi ayatul kursi. Ayatul kursi kalau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Belum guring nih. Mengguring lah orang baca. Nah itu belum guring kita baca. Pak kita bangun disiapkan Allah Ta'ala kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan. Ini lebih pada kita minta rezeki. Kalau kita minta rezeki bisa kita dapat rezeki, bisa juga sakit hati, bisa juga ada senang. Amun diberi Allah Ta'ala kesenangan, kelapangan, ini kada luar biasa bahasa kitanya. Mesti orang nang lapang senang itu mesti lengkap. Ibarat di rumah nih, alat dapur nih. Uyah ada besi, asam kamal ada, piksin ada, bawang banyak, bawang putih, bawang habang betuyuk bahasa kitanya. Nah, sarana-sarananya ada lawan kita. Nah, kan lawan kita lapang anak baharaguan kadang alih, ini kada. Bayi tak lihati uyah kosong. Minta pang sebelah aja. Maka rancak bener minta sudah. Ini berarti itu orang tua kan ada senangannya, kada mendapat kelapangan. Ya habis alhamdulillah bari orang lihat ya kalau bawang pulang jatun kada ada. Itu bahasa orang kapuas jatun le ja. Ya kita tuh habis. Nah kada ada. Nah jadi disiapakan Allah umpamanya nih kada ada juga kita kada tukar. Kenapa jadi kita tukar duitnya kada ada? Nah ada tuh Allah memberikan solusinya jarang. Ada Allah memberikan suatu cara jalan. Apakah kayak apakah itu telah kita yakin Allah itu maha kuasa. Apanya aja tuh Allah maha kuasa. Inilah nang kita orang beriman. Kita yakin. Makanya pada saat bulan Ramadan ini kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan lawan surga tuh sangat merindukan lawan orang nang beempat ini nih. Nah, masuklah kita ya orang dirindui surga. Al jannatu mushtaqatun ila arba'an nafarin kata Rasulullah.
surga itu sangat rindu lawan 4 golongan ini. Nah, mudahan kita ada buat sebutin barang. Lah. Nah, yang pertama apa? Talal Quran. Yang pertama orang yang membaca Al-Quran. Nah, ini orang baca Al-Quran ini dirindukan oleh surga. Amun surga dirindu, pasti kita masuk ke sana. Ada mungkin kita masuk ke dalam neraka. Nah, ini satu. Jadi orang yang membaca Al-Quran ini orang yang mustami'in, orang yang mendengarkan. Kita kan bisa baca Quran, tapi kita mendengarkan orang mengaji. Kita sudah kayak bisa ngaji dan mendengar barang. Nah, kemudian orang yang membantu jar kita. Mbah yo, menerangi orang baca Quran supaya nyaman baca. Menyamanakan orang duduk, orang membaca Quran. Ini termasuk orang murattal nih di masjid dilanggar aja. Nah, kalau mengaji maantar lawan banyu, maantar lawan wadai. Untung benar sidin maantar wadai guring sidin. Orang kan mengaji kalau sama pahalanya lawan sidin. Oh, untung benar kalau sidin ini. Itu orang yang membantu, orang yang menerangi jar tempat orang mengaji tuh. Orang yang suka mendengarkan. Mana sidin mendengarkan orang mengaji, mana sidin memberi pulang minuman makanan nih. Mana sidin menyenangkan orang pulang menerangi. Ini luar biasa bahasa kitanya. Ini orang yang dirindukan oleh surga. Nang kedua wahafidul lisan. Nang kedua ini orang yang memelihara lidah. Jangan sampai menyakiti, menyinggung orang, jangan. Nah, itu bahasa kitanya. Selalu menyenangkan dalam suatu perkataan. Maka oleh itulah kita menjaga lidah. Ini diwajibkan menurut syariat supaya jangan terlintas dari suatu perkataan yang menyedihkan. Salamul mar'i fi hifdzil lisan ya Nabi. Selamatnya seseorang itu baik dunia atau akhirat dengan sebab memelihara lidah. No, memelihara lidah dia sengalih banglah. Kenapa jadi ngalih? Ilat kada betulang, bibir kada bebingkai. Cari bebingkai bibir ini kada bersuara. Ilat betulang kada kau berpandir. Nah, nyaman memutar-mutar itu nanti yang kita jaga. Kayak apa menjaga lisan? Nah, menjaga lisan ini kita perbanyak untuk ingat lawan Allah. Apa? Yaitu zikir kita, tasbih, salawat. Nah, lawan istighfar itu jangan kita kurang kita sehari ke sehari. Maka nang 4 ini kita baduduk kah, berjalan kah, berabah kah, nih siang kah, malam kah. Kadang kali bahasa kitanya satu saat kita ingat saat itulah kita membaca. Seperti apa? Zikir, tasbih, salawat, istighfar ini. Zikir ini memang banyak lah. Cuma yang afdal itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu yang paling afdal zikir. Kan kita mengucap asma Allah yang 99 itu termasuk zikir. Ada orang pembacaannya di YouTube tuh ada kalau orang membaca Allah itu kadada berpahala dan zikir itu ya. Ini bukan wahabi. Nah, bukan wahabi ini nih. Padahal yang kita sebut Allah itu asma min asma'illah. Nama dari nama Allah. Kita sebut, kita baca, kita amalkan. Luar biasa itu. Karena Allah tuh banyak besi nama. Kenapa ajar? Jadi Allah tuh banyak besi nama. Karena manusia ini kan kalau dalam ibadah tuh biasanya ada bisa nguyaknya. Sama orang makan nih, guduh aja dimakan, kadang makan paes, nah kan bisa jodoh. Jadi hendak berpindah ke paes kah lah, ke bingka kah, paling bulan Ramadan nih, wah, rame orang jual bingka lah, bejijir di apa, di jalanan tuh macam-macam tuh orang berjual. Nah, itu kan merupakan daripada suatu nikmat dari nikmat Allah. Lalu Allah memberikan lawan seorang hambanya itu dengan kesenangan, kebahagiaan. Apalah itu kalau nama Tuhan? Kan nama Allah itu 99 banyaknya. Mulai Allahur Rahmanur Rahim,
Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Subhanakabir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidur Rafi'ul Mu'idul Mujillul Sami'ul Basir Al-Hakamul Adul Latiful Khabirul Halimul Azimul Ghafur Asy-Syakurul Aliyul Kabirul Hafidul Muqitul Hasibul Jalilul Karim Ar-Raqibul Mujibul Wa'isul Hakim Al-Wadud Wa'isul Syahid Al-Haqqul Alqiyul Qawiyul Matinul Waliyul Hamidul Muhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumit Al-Hayyul Qayyumul Wajidul Majrul Wahidus Samad Al-Qadirul Muqtadirul Muqaddim Akhirul Awalul Akhirul Tahirul Batin Al-Waliyul Muta'al Al-Barrut Tawwabul Mun'imul Muntaqim Afur Malikul Mulk Jul Jalali wal Ikram Al-Muqsitu Jami'ul Ghaniyul Mughni Al-Mu'ti Al-Mani Ad-Darul Nafi'un Nur Al-Hadi Al-Badi'ul Baqi Al-Warisul Rasidus Sabur. Nah sampai sabur itu kan banyak nama Tuhan. Allah, Allah, Rahim, Rahim, Rahman, Rahman. Nah, kita Allah, Allah umpamanya asadulak sudah nih. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim pulang diganti. Kita ini rajin pina seraba kekurangan aja kita. Kita ini rajin seraba kekurangan ya tadi. Nukar uyah piksin pulang habis. Lah. Uyah ada piksin ada bawangnya habis juga kan bisa. Ini bisa ada di antara kita terjadi yang demikian supaya kita cukup jar. Nah banyak ya hasbiyallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man itu Allah mencukupkan. Terkadang-kadang nih lah nah habis iwak aja sekalinya maka sudah tinggi hari maka ada harapan juga kita bisa kuliah iwak nih. Tapi karena inya mengamalkan ini Allah mencukupkan timbul ada aja. Bantah ke pasar, pas benar pian aja. Kalau ini kada payuna, padahal itu apa? Iwaknya sang baikan. Ganal lah pulang. Karena itu Allah namanahan. Kada ditukari orang. Sehingga kita nang membaca tadi karena kita mencari. Pas kita ke pasar timbul pas benar najar pian jar kalau murah aja najar habis akan jar mana murah mana apa pas dicari itu ada duitnya pulang cukup itu dicukupkan Allah. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kita baca aja. Amun hanak sugih ada juga. Ini hari Jumat nih. Ada kalau Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Bacaan itu hari Jumat nih itu nak sugih itu. Arti dalam sugih itu ada dua macam sugih nih. Nang pertama dulu adalah sugih hati. Itu yang pertama dulu. Arti sugih hati itu kan kadada dapat masalah nih. Musibah. Jaka ibarat di rumah itu lengkap. Anak ada. Cucu ada. Apa nang sesuatu nang dimakan, nang diminum, nang dipakai itu cukup. Nyamannya cukup tuh kan jangan. Apanya kah? Bahkan itu lebih cukup. Amun kita ada sesuatu amaliyah kita nih sehari ke sehari. Orang nih setiap Jumat bacanya ini. Satu umat dah kita duduk kalau hari ini kita nang merutin terus setengah mali tentang hari itu kan aja. Apalagi kita lah pepandir masalah urusan orang laki bini tuh. Setengah malam pepandir kaleng-kalengan tertawa. Ada terasa. Pak baca Quran paling 2-3 ayat ngantuk. Kayak itulah artinya suatu kita bahasa kita was-was. Digoda dianukan oleh iblis dan syaitan itu. Orang ada mempunyai suatu amaliyah aja kita itu pasti ada mempunyai suatu fadilat atau aja kita kalabihan. Kadang-kadang apalagi kita dalam puasa ini karena kita memelihara lidah sambil mengucap kita tasbihkah subhanallah
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kan sholawat tuh ada juga. Kalau sholawat ada juga kita membaca nama Tuhan. Ya Kudus, Ya Kudus, ya Aktinil Pulus Alaman Adani Mampus Biberkati Habib Abdullah Al-Idrus ya. Ada juga ini tuh telah kan dari guru sakumpul juga ta. Sini mamadahi. Lagi hari Sabtu kan pembacaan, kalau lagi dahulu lagi di di keraton sini malam Senin sini pembacaan, kalau rajin ancak dibuka-buka sidin telah tentang masalah tata kehidupan kita supaya lapang, aman dan bahagia nih. Oh ya sidin, ya itu. Hanya berkat kita mendengar laun sidin. Ada juga selawat nang terpanjang. Hari itu kan mudah. Ya Kudus, Ya Kudus. A'tinil Pulus Alaman Adani Mampus Biberkati Habib Abdullah Al-Idrus. Berapa kali baca? 11. Nah, 11 kali aja. Dan duduk-duduk nih bersembahyang banyak. Ya Kudus, Ya Kudus, A'tinil Pulus Alaman Adani Mampus Biberkati Habib Abdullah Al-Idrus. Nah, hikam guru aja. Takana nih, laki ngaran Idrus. Bintu haplang, Kudus pulang. Biar aja kenapa tapi jangan membaca dalam kamar benyaring lah, yang nyawinya. Ya Kudus, Ya Kudus, A'tinil Pulus Alaman Adani Mampus Biberkati Habib Al-Idrus. Nah, kayak itu. Kalau nang salawat itu akan ada panjang juga salawatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adadai wan nufus wal malabus wal mab'us ya. Ya ada di wan nufus wal malabus ya, kita dah oleh ta takfihim pahum ya yarji'un. Salawat juga ni tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin anwa'ir rizqi wal futuhat ya basital ladzi yabsutur rizqa liman yasha'u bighairi hisab. Absud alaina rizqa wasi'an min kulli jihatin min mahdika fadlika wa karamika ya arhamar rahimin. Itu ya juga selawat juga. Itu selawat supaya kita kaya masa kitanya. Tapi nah nyaman tadi hari Jumat nih nyaman benar kalau ya wani ya hamid itu dibaca orang biasa aja di masjid telah doa aja Allah itu 4 kali berturut-turut aja. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud ini dibaca nih. Jadi nang kita kada bisa membaca maaminakan barang. Nah kayak itu tole maaminakan barang kita sama aja juga tuh. Nah ini pemeliharaan lidah supaya sebab lidah kita itu semuaan anggota kita menjadi aman, damai dan bahagia serta lapang. Ini karena lidah kita inilah yang menjadi kita tuh sangsara. Kita berdusta nih. Nah ini kan pada berdusta itu sekali aja kita. Kebaikan kita beratus kali. Biasa yang dipandang orang langsung sekali berdusta itu aja. Nah inilah dahsyatnya berdusta nih. Sama juga kita memfitnah orang. Kan memfitnah orang itu jangan lebih jahat daripada membunuh. Arti memfitnah itu kayak itu. Orang itu kada benar. Lalu kita ada-ada. Nah, itu fitnah ngarannya. Ada-ada. Kalau gibah itu lain. Kalau gibah itu memang itu serbujuran. Lalu kita sampaikan orang lain. Nah, ini gibah ngarannya. Mau ya kasaka kejelekan orang. Amun gibah ini juga dosanya ganan. Mengakibatkan juga bahasa kita runtuh di dalam kehidupan. Nah ini kan dahsyatnya itu. Maka itulah kita kalau melihat sesuatu apakah, mendengar sesuatu apakah, kita kembalikan non Tuhan. Melihat orang yang kada berbatis, alhamdulillah ya kita aku nih diberi Allah Ta'ala berbatis. Bailang lan orang nang kasihan lumpuh. Alhamdulillah aku nih diberikan Allah Ta'ala masih kuat kuasa lagi. Lihat kalau aku lumpuh kasihan.
Ini kada melihat orang nih lumpuh hapus muha tuh jar. Kita mana mendoakan orang jahat, mana kita bahasa kitanya menyangkanya jahat. Di sini malah kita dapat dosa. Kalau Allah murka, nah ya Tuhan aku rasakan pangkam juga sebelah aja lo kalau aku berjalan. Kayak apa juga rasanya. Maka oleh itulah jar amun kita nih hilang lawan orang gering. Lah, orang dapat musibah kan. Lalu kita nih yang pertama dulu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Melihat kita umat sidin urus awak sidin nih. Kada kau bergerak lagi. Subhanallah, masya Allah. Kita melihat nih. Ini kada melihat orang yang kurus karing pulang. Mana kurus mana karing. Jangan marma kamu lihat awak sidin tuh kan jar. Ada tertinggal daging lagi jar. Nah, ada orang ucapkan subhanallah, masya Allah, supaya kita jangan tertiru, supaya kita jangan terjangkit. Nah, kita bila mahina orang kayak itu, terjangkit karena ini, orang terdangsar hapus tumuh hajar. Jangan kada tahu kisah. Nah, pas orang berjalan harus berusuk lantai lungkangnya. Nah, lebih lagi daripada itu. Jadi memelihara lidah inilah sangat nanatnya kita diperluakan, karena lidah ini suatu barang yang berwisa. Apalagi kita nilah menyambat orang bungo atau kada kau dibubuliki. Kita nyambat orang kawalah banyak dia saya bungo ikam ni ja. Sangit orang kan dia dikira bungo mahola. Awalah, lidah awal lagi itu lidah kita. Nabi ujar Nabi sabaluman ikam berucap tuh pikir dulu. Nah sebelum kita berpandir tuh berpikir dulu kita. Aku berpandir nih nah menyakiti orang kah kada. Nah itu tadi aku ini jadi dosa kah kada. Kah itu seharusnya kita. Karena pemeliharaan lidah itu menurut Nabi adalah sesuatu barang yang disuruh, barang yang selalu diperhatikan. Nah ini wahafidul lisan. Jadi orang yang memelihara lidah daripada perbuatan yang ucapan yang kada bagus ya kita tuh itu adalah menjadikan kerinduan surga. Wa mut'imul jai'an yang ketiga, orang yang suka memberi makan lawan orang yang sedang lapar. Bah pas aja belum puasa nih tang hari beri makan di orang. Nah ini itu puasa ini kan wajib. Nah banyak orang nih datang lawan kita. Oh ada lebih nasi jar aku nih kan orang masak hari ini jar nah dapat makan pak aku. Nah ini orang menjadi kerinduan surga. Nah ampun nasi tadi. Nah itu yang memberi makan. Kalau guru sekompol tuh lanjak lah benda lupa hilang kamu kami rancakan di rumah sidin tak. Amun kita bailang tak bailang karena banyak tuh keluar tak. Maka situ arjen rancak mana maulah kopi nang jahit. Maka madinum tu kata pilih bertampak loh kita nih sihat awak nyaman. Tutu sidin tu paling kada itu jadi bisa penyutih punya kopi kah biasanya yang biasa tak. Nah karena bila lambat orang makanan dulu kita izinnya belikan. Ayo ngalih kalau kayak itu. Padahal orangnya alimnya luar biasa kalau terus kumpul tak. Orangnya disegani orang pulang. Rupa sidin bungas sugih pulang sidin. Iya toka itu kelakuan sidin. Nah inilah artinya sifat pamurahnya sidin itu luar biasa bahasa kitanya. Lawan murid-murid nih kalau bang sidin di selahnya bisa mencela kada. Kayak apa keadaan murid? Datang kan lawan sidin tak. Kada mah apa-apa ya sidin biasa kitanya merasa paling kan mbak nyawa nijar. Nah kayak itu tak situ kan mau malah sidin memuji malah nyawa aja sidin mantap benar nyawa nijar sidin. Nah jadi kita aja lah pikir lagi tuh lawan sidin pulang orang yang datang lawan sidin itu karena bila bulit harus disangui sidin. Amplop dia kita dari Hadramaut itu berapa ongkosnya kan ya sedikitnya apa nggak ada urusan 2-3 juta urusan 4-50 jutanya nah jurung sini kan ada amplop kayaknya. Nah
pecang anu bib dia. Orang ulama besar kalah datang tuh. Han aturannya kalau orang mau beri sidin. Ini sidin nomor dulu beri. Jadi biasa dulu lah. Orang tuh jangan kita tukar tapi adalah kasihan. Makan sehari ke sehari pinang alih karisin kata begawi juga. Tuha pulang sidin. Maka sidin ini benajar bahasa kitanya. Aku sih mereda kuliah duit nih kawajisin pesaruan. Aku anu mau undang guru jar membacakan doa haul. Di sidin tadi. Rupanya ada cen kuliah duit. Lalu sidin maulah makanan nih. Anak mahaulilan abah sidin. Datang lawan guru nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam jasidin. Masuk panang jasidin. Masuk aja duduk ada pian jar. Aku nih guru aja. Nyausin tuh hasidin. Aku ada sidin. Anak mano mangyo ikam jasidin. Tolong minta bacakan doa haul. Pabila jasidin. Insyaallah malam anu kan aja. Oh insyaallah lah jasidin. Dan lu ingatlah panang lah jasidin. Nah, ya akhirnya kan sampai saatnya. Jadi kan sidin terkadang membawa anak buah nih. Kita yuk saruanan jasidin situ yuk sidin. Saruan 4 kala sampai ke sana. Dudukan mulai makan, sudah tutong makan. Bagi saya sidin satu tempat bagi kisah nih. Bakso rahmi nih. Pak saya nak belit mana sih? Ampun gawi nih. Nih parpian tuh guru aja. Dan ampun gawi nih guru. Alhamdulillah aja sidin. Aku nak belit kala aja sidin. Terima kasih lah aja sidin kayak itu sidin. Tapi sidin kan terkadang-kadang bisa juga mau sidin makan banyak, terkadang kada. Kayak itu sidin tuh lah. Mahibur bahasa kitanya. Taksin bersalaman. Nah aja sidin. Pacang ikam nang bahaulan tadi menukar-nukar macam-macam namun nyari sisanya ulah modal hai bulik kala besok kita ini kan patuh lawan anak sidin nih kita takut nih di apa anu walat jar kita kan tadi guru udah abah ikam sidin kan sidin bulik nang beri amplop tuh iya dulu aja udah pian abah aku nih ya menangis sidin. Kenapa aja menangis? Mbah membuka aja jar banyak benar sih memberi cucuk aja sidin jar. Ini apa cang ikan bertutukar ini aja sidin nang macam haulan tadi. Dan sisanya ulah modal. Nyata yang kamu modal mau sebanyak itu 50 juta nyawa aja. Hah? Ayo. Saya telah sidin penggawian nah itu. Ngam. Alahan pada beri makan orang nih. Nah, itulah situ kelakuan sidus maka itu kehebatannya lah sidin tuh nah. Berat kalau ngalih cari nah kayak itu tuh. Orang terkadang-kadang meminta lawan orang mau undang. Nah, kayak itu tuh ini Pak ngalihnya inilah. Jadi sidin tuh kada lagi urusan nang asa bakhil, asa kulir, asa menghendaki dunia kada lagi sidin tuh. Nah, jadi artinya tulus dan ikhlas. Ini gawian sidin tuh lah. Memang pangjar kayak itulah. Tanda-tanda orang nang diberi inayah oleh Allah, sifat kawalian itu ialah pemurah. Pemurah dia kita. Apakah tarang berikan sidin? Kayak itu telah. Kadang situ bisa jadi beri orang pulang. Sidin dia begunting. Nah, kannya ada orang Madura situ. Sidin tadi jam apa inya? Tuh mengunting sidin gunting guru nih. Begunting. Pas sahatan begunting datang orang nih. Assalamualaikum guru jar. Waalaikumsalam jasidin. Begunting aja sidin. Ini guru dapat terusakan aja jar. Tuntung begunting. Ulun ini guru aja. Ada hajat nah. Ya apa jasidin? Nah ulun ada anak lampian nih jar. Nah ini minta terima akan jar kayak itu. Menjulung aja lawan sidin pada. Wah jangan dosa aja sidin. Barangkali kada jar. Terserah pian aja. Anak pian bayar begunting aja. Iya. Ambil sidin naik lah. Bersih dan kantong. Bulik orang nih. Mbak bulik kan tuang gunting masih ada. Tuang gunting anak bulik pang julung silang tuang gunting. Kan ini tadi pembawa suara. Barang aja pian panjang bayar begunting aja. Julung sidin. Lah apa? Nama gunting tadi. Sekalinya apa? Harus 1 juta.
Nah, jadi artinya luar biasa lah. Kan satu pandiran biasa kita omongan nih. Barang aja guru aja petang bayar pian gunting kah aja. Nah, pada julung sidin. Lalu apa? Jadi kalau orang nangka itu telah memandahkan ya kayak sidin tadi sidin bila ikan anak sugi nang aja sidin. Baca ini tuh bujuran tuh. Karena tahan. Kenapa? Karena kita melihat buktinya. Melanggar sidin malah surang. Rumah kan sidin. Bini banyaknya juga. Nah, ada kekurangan lang sidin itu jangan cocok sidin jadi wali. Lah, coba lihat. Sidin itu pertama dulu berilmu. Nang kedua bungas. Nang ketiga suara hangat sidin. Nang keempat sugih pulang sidin. Sesuai jantelah. Sidin itu jadi wali. Pamurah pulang. Nah, itu tadi. Ini banyak kayak orang kan berduit banyak, rupa sugih. Kayak itu kalau terkadang-kadang nih. Tapi pemalar. Ada juga yang kayak itu. Manusia itu kadang diberikan petunjuk atau hidayah oleh Allah. Nah, jadi orang yang memberi makan dan orang yang sedang lapar itu adalah kecintaan daripada surga. Wasaimina fi Ramadan. Nang keempat ialah orang yang puasa di bulan Ramadan. Nah, jadi nang kita puasa di bulan Ramadan ini menjadi kerinduan surga. Makanya kita jaga bahasa kitanya nang membatalkan puasa, lalu membatalkan pahala puasanya. Nah, itu kan kita jaga jangan sampai bahasa kita tagawi. Amun tagawi itu nah ya kita tuh batal puasa kita bahasa kitanya karena dapat pahala. Nang dapat kita apa? Ju'i wal atas. Lapar lawan haus turun kita perdapati kada dapat pahala. Maka oleh itulah mun kita ada tergelincir suatu perkataan kita nih, kita beristighfar lawan apa? Lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kita pelihara? Pertama ghaddul bashar an kulli ma yu'ammu syar'an yazummu syar'an. Nah, pertama dulu kita pada makan mata kita dengan tiap-tiap sesuatu barang nang dicela oleh hukum syara. Ini termasuk TV inilah. Nah, TV ini kan kelihatan kalau kita dalam keadaan puasa nih melihat orang nang kayak membuka aurat. Kata kalau di TV itu bejukit pulang, benyanyi pulang. Nah, ini kan yang dicela oleh hukum syara. Baik lakian ataupun bibinian. Nang membuka aurat itu bibinian atau lelakian. Kan kita tahu aurat laki-laki itu baina surrah war rukbah. Antara pusat lawan tuhut bila tertutup sudah lelakian kan aman sudahnya. Amun bibinian bang, nah bibinian itu seluruh tubuh kecuali muka. Nah, nang dibuka tadi ditutup seluruh ini selaur bajunya handap apa pulang di bajunya handap batak bejunggit kelihatan pipi burit. Nah di itu kita tuntun TV nih itu nang dicela hukum syara. Nah itu tuh membatalkan puasa nih. Nah makanya itu kita pelihara dulu ghaddul bashar an kulli ma yazumu syar'an. Nang kedua hibdul lisan an ghibah wal kadhib wan namimah. Nah, nang kedua kita memelihara lidah daripada kita menguyak kesalahan orang. Memang bujur orang tuh salah. Kita kuya nih. Padahal kalau sesuatu hal terjadi yang kita menjadikan contoh lawan kita. Orang berbuat kayak ini usahanya kayak itu orangnya. Nah, ini perlu sebagai contoh kita. Wal kadhibu, nah berdusta. Ya juga nih. Berdusta aja kita. Wan namimah ma'adu domba. Nah sekarang bakal lahir nih. Wal yaminul gumus dan bersumpah palsu. Nah ini nih kita pelihara supaya jangan sampai nih kebiasaan yang bersumpah palsu ini kan orang menjadi saksi sidang di bulan Ramadan nyentuh kada tahu kisahnya. Loh itu bersumpah bahwa jatuh tahu. Nah itu namanya yaminul gumus, sumpah palsu. Nah itu kada boleh tak.
Mun kita memang bujur tahu sebagai saksi, nah kada apa-apa itu berarti itulah. Jadi hati-hati juga kita sidang pada saat bulan Ramadan ini. Maka hal-hal yang demikian ini kan menghilangkan dari pahala puasa. Nah ini yang wajib kita bahasanya kita pelihara, jangan sampai kita tak dapat hal-hal yang demikian ini. Maka justru hal itulah puasa ini orang sehari aja nih berpuasa diampuni segala dosanya, baik dosanya yang terdahulu. Ada umpamanya kita nih sebelum puasa nih ada mau berbuat dosa, maka Allah mengampuni. Nah, jadi yang empat ini menjadikan suatu adalah kecintaan daripada surga. Yang pertama tadi orang membaca Quran. Orang membaca Quran ini kita menyiapkan sarananya nih. Banyak kita ini tadi kayak seperti orang bari minum, bari makan, bari apa wadai. Ada rajin kalau tuh orang bakajian dilanggar bacaan di masjid, lalu kita ulahkan banyu nih. Kan mesti orang tuh haus umpamanya nih. Sidin tiba molakan banyu, bulik sini gurih. Apa sidin? Nah, pahala sidin dapat. Pada sini kan mengaji kada apa? Nah, manukan sarana-sarananya aja sama inya tuh mengaji. Maka mengaji di bulan Ramadan ini menurut pahala nih lah. Orang nang bahasa kitanya mengaji di saat di bulan Ramadan ini, nah pahalanya tuh bahasa kitanya berganda-ganda. Memang bahwasanya surga itu bahasa kitanya menjadi kecintaan dan kesungguhan daripada adalah orang-orang surga. Orang surga itu bahasa kitanya selalu mencita-citakan, selalu menghadanglah bahasa kitanya lawan orang nang talal Quran, orang nang suka membaca Al-Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran itu bahasa kitanya satu huruf Allah memberi pahala berapa? 10. Nah, kita nih baca Quran 10 dibaca diberikan pahala oleh Allah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi khamsatu wal jannatu bi asri amsalihah. Siapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya itu satu kebaikan dan digandar pulang 10. Jadi 1 berbanding 10. 1 kali 10 ganjarannya. La aqulu alif lam min harfan walakin aqulul harfan salah satu ahrufin. Kita mengaji nih alif lam mim itu bukan sehuruf, 3 hurufnya. Alif lam mim kaliakan 30, berarti sekali kita baca 30. Orang yang membaca Al-Quran kata Nabi kita, maka nantinya pada hari kiamat Al-Quran akan memberikan suatu syafaat lawan orang yang membaca Al-Quran itu tadi. Nah ini bahasa kitanya yang paling mulianya nih lah orang membaca Quran, apalagi di bulan Ramadan ini. Kadang-kadang kita ini kan duduk-duduk ya kada apa-apa juga. Nah karena ini kita ada bisa mengaji bahasa kitanya, nah baca Al-Quran. Karena pahalanya itu nah satu huruf itu 10 pahala kali 10 100. Maka berapa huruf kita membaca itu? Apalagi kayak Yasin itu kan panjang benar. Suratul Waqiah panjang. Suratul Rahman panjang. Apalagi Suratul Kahfi. Nah, baca padanya kita nih. Memang Al-Quran itu memang sangat bahasa kitanya diperlukan paribasanya Quran itu kita berisi barang di rumah. Padahal kita kan bisa ngaji, berisi barang itu suatu azimat yang paling besar. Karena Al-Quran itu merupakan sesuatu adalah kalam min kalamillah. Perkataan daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu bahasa kitanya siapapun orangnya, maka disunnahkan kita nih. Ada yang mengatakan itu adalah wajib. Apa? Bersuci dulu daripada hadas dan najis. Makanya orang yang berhadas ada boleh menyentuh Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh
mencapai Al-Quran itu kecuali dengan bersuci. Nah ini Quran ditangali sedikit. Bah baudu dulu kita dalam keadaan suci. Kita maunya kayak ibu nih. Haid, nifas, wiladah kan kada boleh gitu. Nah membaca, mencapai, membawa Al-Quran itu kada boleh. Kenapa? Haram hukumnya. Terkecuali, ada kecualinya. Kita menganak Quran, timbul punya ribut hari. Lalu terbuka umpamanya nih hatapkah. Maka pas gugurnya banjur ke Quran kita ambil, padahal kita dalam keadaan wudu, dalam keadaan hadas besar, boleh kita ambil. Itu menyelamatkan Al-Quran. Ini Al-Quran istimewanya nih lah. Padahal diwajibkan kita ini berwudu bersuci. Tapi karena itu mendadak, jadi kita angkat. Atau inilah kanakan ya kan mengaji kalau belajar ya di tika Quran. Makanya bawa Quran diputar-putarnya di dalam tas nih kanakan tuh. Kita melihat tuh kan. Jadi kita apalagi kalau orang patut digambar apa disambar cucu kan baju anak-anak. Jurang ikam napa ikam bawa tuh cok Quran kayak aja. Siapa yang itu mama aja. Jangan diputar lagi itu kan mana terputar kepala ikam. Iyalah kayak jar. Kok mau ikut banyak kayak itu kalau kan? Berarti kekanakan tuh pintar jurang inya. Jangan dilihatkan bahasa kita. Sama kan Quran tuh gugur supaya kita mendapat barokahnya jar. Kan Quran ini kita gugur. Nah orang bahari itu segantang lakatan jar. Nah dihalarati ke jurang. Kayak itu tuh gugur nih Quran. Sebab kita tegatuk apakah? Sebab kita mandak ada bujur kah? Gugur. Itu dihalarati jurang. Bahari kan orang bahani jar. Segantang lakatan nih jar. Kayak itu telah ini Al-Quran. Makanya di rumah kita jangan sampai kada ada Al-Quran. Kita terkadang-kadang tuh lah kalau menukar istilahnya kan baju nih, nih aja nang 200-300 jual baju nih sampai setengah juta, sampai sejuta, sampai tahun 2 juta. Tapi Al-Quran kada ada di rumah. Ini rugi kita. Karena kesempatan kita masih dalam dunia untuk menjelang akhirat tidak ada lain kan. Al-Quran itu sampai ke kubur karena kita ditakuni. Nah, sifat ketuhanan ditakuni. Sampai wama imamuka, siapakah imamika? Al-Quran itu adalah Al-Quranu imami, jarbamlah Al-Quran adalah imam ulun. Maka oleh itulah kita umpamanya nih hanya tahu aja nih. Lalu ditakoni, wama imamuka, siapa imamika? Imam ulun anang. Nah itu kan imam apa sembahyang lain, imam nang dalam kehidupan artinya petunjuk kita sebagai dalil ialah Al-Quran. Maka oleh itulah Al-Quran itu sebagai petunjuk lawan kita diturunkan ya pada bulan dan hari adalah Ramadan ini. Menurut riwayatnya turunnya Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Ini kita sudah tanggal berapa hari ini? 9. Ya, parak dah inilah. Nah, diturunkan Allah Ta'ala adalah Al-Quran. Selanjutnya daripada itu, pada saat malam-malam ini malam ke-10. Nah, malam tadi 9 lah. Ini malam 10. Malam apa? Sabtu malam apa? Ke-10. Minggu ke-11. Turunnya malam Lailatul Qadar itu banyak ulama-ulama kita lah. Pertama jar bisa juga malam pertama turun Lailatul Qadar. Bisa juga malam ketiga, bisa juga malam ke-7. Bisa juga malam ke-11, bisa juga malam ke-17, bisa juga malam ke-21. Kebanyakan turunnya Lailatul Qadar itu 10 yang akhir. Nah, mulai tanggal 21 tuh, sampai seterusnya. Itu tuh kebanyakan turun Lailatul Qadar. Nah, maka oleh itulah kalau saat tibanya malam kita sampaikan kita bacaan apa sih kitanya barang aja apa Quran, zikir kah, tasbih kah, selawat kah, kita disampaikan siapa tahu pada saat itu turun Lailatul Qadar sama kita beribadah 1000 bulan.
Berapa hitungannya 1000 bulan itu? 83 tahun 4 bulan. Jadi amun kita pada saat malam itu beramal ibadah, sama kita beribadah lah 43 tahun 4 bulan. Bah, itu luar biasa ngarannya kita. Aja disampatakan. Barang aja kada banyak sedikit, mudahan kau banyak tadi. Nah, pertama sedekah kita disuruh. Baca Al-Qur'an, memperbanyak ibadah-ibadah sunat. Seperti kayak tarawih itu. Lah, tarawih ini antik dia kita. Tapi mantap. Coba lihatlah, jarang dilanggar tuh kada bergaya. Lah, di masjid dan bergaya. Tapi pahalanya itu nah nih pahalanya nih gandal benar nih lah. Di rumah kalau kita sembahyang, di masjid kan dilanggar kah. Nah cuma lebih baik kita nang banyak jamaahnya, itu yang paling baik tuh dilanggar kah kita. Kan beribadah sunnah itu nang abdal di rumah itu ibadah sunnah khususnya apa ya? Nang pertama dahulu tahajud, sembahyang tobat, sembahyang hajat, sembahyang isyraq, sembahyang duha. Nah itu abdal kita di rumah. Amun tarawih nih lain. Amun tarawih ini kan abdal kita mana banyak jamaah. Dilanggar kah kita di rumah kah, di masjid kah. Nah itu yang paling abdal. Kenapa sebabnya? Nah karena makin banyak bahasa kitanya orang nang sholat berjamaah itu makin banyak pahalanya. Karena orang sembahyang berjamaah itu lebih baik daripada sembahyang sorangan itu 27 derajatnya. Nah, jadi kita sarakaat itu sama 20 rakaat, 27 rakaat. Kayak tarawih kan ada orang gawe 8. Jadi 11 lan witir. Ada orang menggawe 23. Lah 20 tarawih, 3 itu witir. Terserah aja, cuman dimohon kita mohon nih. Nang jadi imam perhatikan. Nah, makmum memperhatikan juga. Ini karena hendak nang banyak nih rakaatnya umat sidin membaca Fatihah. Kada apa? Kada kesintakan hina. Nah, Pak baca ayat karena qul huwallahu ahad Allahu akbar sidin. Sami Allah liman hamidah. Uma nenek di belakang. Jaga aku jasidin. Jaga aku jasidin. Apa sin karikutan sila tuhut kok. Nah, jadi artinya amun kita lihat nih lah, kita perhatikan nang cari nang paling pasahat ya kita. Nang paling nyaman umpamanya kita nggawi 23 nih. Amun kita baca 23 lah. Bacaan hafaz nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai kena ayatnya, karena apalagi nang satangah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Esok orang kada 4 lagi berjamaah. Dah lagi orang lambat biar deh. Jadi ketimbangan dari itu, nah 8 kita. Nah, cari 8 itu kan kita biar bahasa bacaan kita batartil kan kada uyuh kayak itu. Rukuk, sujud, iktidal. Itu perhatikan tuh. Lawan bacaan tadi. Kan bacaan Fatihah itu ada 13. Terserah kita anak imam mana? Imam Ahmad Al-Musayyab kah? Imam Ibnu Umar kah? Ibnu Hasim kah? Boleh. Nah, itu kan boleh aja, ada cara bacaannya. Kalau kita hafaz itu biasa kalau kayak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu hafaz ngarannya. Nah, itu nyaman. Ada bacaan Ibnu Musayyab itu boleh kita raib, tetapi dengan tartil dan harus jelas. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kayak itu. Amun kita baca, ada kalau rajin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Kasihan orang tua di belakang. Kasihan. Kada sempat lagi baca Fatihah. Rokok sudah. Ya Allah, imam dia kada paham. Apalagi nang di belakang nih umpamanya nih orangnya tua-tua. Kasihan si Den, mana kada begigi. Kan kada begigi lain bacaan. Ada juga nama gigi tapi palsu. Bisa gugur. Nah, jadi itu perlu Japang Bang Imam nih lah diperhatikan yang di belakang nih kayak apa? Kayak itu tuh. Sekali aja nih imam membaca, pahalanya berapa? Habis seberataan tuh dapat. Nah, ini untungnya. Tapi pulang nah, tapinya tadi nah muntah salah, habis salah berataan karena imamnya salah. Karena kadang ikut imam. Nah, kayak itu tuh. Jadi kan biasanya jen yang paling nyaman tuh ibu-ibu ini menegur. Lah, kita biasa mbak imaman. Mbak imaman anu tarawih nih, lagi bahari kalau nang 20 itu. Jadi imam nih, sidin jadi imam. Allahu Akbar ya sidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin di sini. Pas imbahnya tuh kalau mau ciak ibu, oh imam jar, jangan tapu lancak aja tapi capat lagi jar. Kami tepacul lantukut di sini. Nah, itu saya ibu kalau bisa langgur kayak itu, kan sanggit imam. Menang lakian bisa apa jadi imam, ikamnya jadi imam pulang jar. Enggak kayak itu aja. Orang jadi imam. Imam sini ini bukan capatan apakah yang tersalah membaca nih? Karena pilat kan orang pilat tuh biasanya alih bacaan Bismillahirrahmanirrahim di sini. Lain kalau ada nama nanggur ampe sin jadi imam itu nang alihnya. Amun bibinian dan jadi kan lagu biasanya kada papar jen. Dia enggak jauh atau ibu-ibu tuh bujur aja kalau jarana melalakian lain. Ada bacaan dari Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar ini kan bacaannya kayak itu Bismillahirrahmanirrahim. Kada boleh direit. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Situ kada boleh dirusakkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kada boleh. Nah, itu karena itu pasal. Nah, nyar ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, boleh. Itu Ibnu Umar. Jadi perhatiannya orang menang. Nah, ya mun imam ni seorang jahil. Kada beilmu hantam sini sahinak aja. Ya mulai bismillah taqabbal dia sini. Allahu Akbar dibayar. Tercicir kasihan yang di belakang. Juga aku jisidin. Imam berbaik imaman. Apa sepacol untukku jisidin. Nah, ya itu tadi ini tarawih lah. Pahalanya kayak apa? Luar biasa. Pahala apa? Tarawih. Kan ini malam ke-11 kalau nih. Malam ke-10. Nah. Ini hari 9, 10 anak berhulu. Ya kan itu asalnya anak lakas, membuka atau anak lakas. Nah, itu apa pahalanya? Allah mengangkat nih dari siksa kubur dan Allah menjauhkan daripada neraka 70 hari pantu 70 tahun jar disingkirkan dari neraka. Oh, itu tuh. Malam ke-11 pang diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya dan dosa dua ibu bapaknya. Oh, pahalanya tuh benernya luar biasa. Nah, tapi tadi ini mudahan imam ini paham kayak itu telah. Nah, sekira kita tasawufnya atau baca Fatihah. Ya banyak orang kadang tak baca Fatihah. Nah, ini kelajuan imamnya, kelajuan tadi. Masalah salawat itu kan tadi jadi masalah itu kan bahasa kita istirahatnya orang antara rakaat ke rakaat nih. Nah, itu kan ajan fadla minallahi wa ni'mah aja. Ada ajan la ilaha illallah aja. Itu untuk istirahat kita. Tuh wirid daripada apa? Sasala tarawih itu. Yang pertama dahulu kita dikatakan bahwasanya tarawih itu adalah merupakan sunnah muakkadah yang aku disunnahkan oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala itu hakikat kita. Jadi artinya kita beribadah itu kita menunaikan yang sunnah. Artinya beriktikad. Semoga Allah menerima dari amal dan ibadah kita. Itu iktikad. Sama kita orang puasa. Puasa mau kada beriktikad kayak apa? Ya iktikad kita apa puasa itu iktikad dan hakikat kita? Iktikad kita melangsungkan bahasa kitanya. Ibadah yang wajib yang Allah mewajibkan kepada aku. Nah, etikatnya hakikat bang, hakikatnya kada semata-mata hanya kepada Allah. Makanya coba lihat puasa. Pasti lillahi ta'ala. Nawaitu somagodin an adai fardi syahri ramadana haji sanati lillahi ta'ala. Ya karena Allah. Jadi etikat kita semata-mata kita adalah tulus dan ikhlas melaksanakan yang diperintah oleh Allah, suatu kewajiban lawan kita. Nah makanya inilah orang yang kada kawani puasa karena tuha, atau orang kada kawa puasa karena sakitnya dokter kada bisa sembuh. Nah pas karena bulan Ramadan kada kawa kalau puasa bapaknya bayar napa pidyah mudun satu mud itu kurang pada salitar sedikit salitar sudah sehari itu esok jaga kita kada puasa kalau hari ini kita salahkan supaya sidin untuk berbuka karena atau untuk bersahur. Nah kayak itu nak abdal. Ada juga orang pas tuntung nih bulan Ramadan saja bayar fitrah sidin, saja bayar fidyah. Boleh juga cuma untuk orang abdal. Nah abdal itu kita isok jaga kita kada puasa. Kan tahu sudah kita kada puasa nih. Kenapa? Nah karena bisa juga karena ada anak halus, anak bayi nih. Maka susu tuh masam bila dibawa puasa. Makan asamnya kalau nah lalu tidak ada kau puasa bahiraan anaknya panas garing itu boleh juga. Nah itu kan bayar fidyah. Tapi apa? Nah karena kalau sudah selesai itu wajib makoda. Nah itu tadi anunya bidanya nifas haid dan wiladah. Nah itu tuh manapati daripada suatu adalah kewajiban. Nah makanya itulah kita kan disunahkan nih lah. Yang pertama dulu kita berbuka itu disegerakan. Abdal kita berbuka itu dengan kurma. Bisalah satu tamratin dengan 3 biji kurma aja. Nah kita berbuka nih dengan 3 biji kurma itu abdal. Apa sebabnya yuk jadi abdal? Nah karena kurma itu ada mengandung energi untuk kesejahteraan ini badan kita. Coba aja kita makan kurma lah asal 3 biji. Makan kita berbuka tadi. Banyunya juga hangat koko kah? Panas nih. Itu ada energinya. Lain tuh badan kita. Rasa tegar rasanya. Nah, kada rasa uyuh tuh. Pian ini guru nyaman puasa tuh. Atau ada orang baca ceramah tuh nyaman aja kada lapar dia. Jurang parutun lapar terus ada bisi. Cuma kada terasa kayak itu asa nyaman aja. Nah kayak itu kayak apa aja dia kita menurut Nabi nih kita sunnah muakkadah menyegerakan berbuka. Ingatnya kan menyegerakan jam 5 berbuka lahir artinya biasa nih. Nah makan jual bisa saja tamdatin dengan 3 kurma. Amun kada ada kurma barang manis ada bisi pisang. Nah, kada ada juga pisang nih. Lihatin, kada ada juga bisa buah-buahan, banyu putih tuh gulai sedikit. Nah, manis juga kalah. Nah, itu pertama dulu. Nang kita minum, nang kita makan. Kemudian berbuka ajar Nabi. Kemudian ini basahur. Tasyahuru fa inna sahur yuqawwimu alas saum. Bersahurlah oleh kamu ya Nabi. Nah jadi kita kan jangan bersahur tuh. Nang abdal tuh bersahur tuh nang suatu nang kuat kanyangnya ya kita makan. Tuh abdal tuh kita daripada kita makan wadah sebuting banyak kopi secangkir tuh abdal kita makan. Nah itu tuh. Dan carilah jangan Nabi suatu lauk dan pauknya itu nang banyak darahnya daging banyak order sapi. Nah, apalagi ya iwak kayak itu telah. Kan mun hintalo kan kada berdarah.
undang tuh kan kada berdarah juga kalau. Nah, carina afdal apa nang banyak darahnya aja Nabi. Ya kayak iwak termasuk lah. Kan haluan tuh nah walut tuh banyak banget darahnya. Ini orang bisa makan walut tuh. Nah, itu afdal. Lawan nang kuat kanyangnya. Ya kita makan nasi. Dan melambatakan sahur tuh sunnah. Jadi kita bertuntung, kita makan tuntung, bakok umur tuh bersikir gigi padanya. Itu abdal daripada kita bersahur jam 12. Jam 12 bersahur pas bangun jam 3 aro lapar. Parot deh. Mungkin kita jam 4 banyak kita bersahur kan sampai tanggal 5. Nah, sampai jam 5 4 menit kan kita imsak. Kan jadi itu kan imsak, nah itu abdal. Abdal kita bersahur. Orang yang bersahur itu kata Nabi kita akan menguatkan, memberikan berkah daripada puasa. Cari aja Nabi makanannya itu nang kuat kanyangnya. Kan makan wadai kan kada kuat kanyangnya. Amun nasi itu kuat kanyangnya. Dan orang yang puasa itu guringnya menjadi pahala. Orang puasa nih, lalunya sini guring aja sidin. Kalau tak bertahan membangun anak mencari ke piring aja. Umpamanya nih, nah bagi yang sini guring. Tapi guring pulang hati-hati juga. Ada aturan. Jangan guring sahur guring karena jam 6 bangun langsung berbuka. Dan ini salah. Ada orang guring itu boleh. Tapi kan sampai zuhur kita sholat zuhur. Sampai asar sholat asar. Guring pulang parinya nih. Umpamanya, nah itu puasa guring ngarannya. Iya guring terus. Nah, apa itu boleh. Pahala naumusamu sawabun jar. Bermula guringnya orang yang puasa adalah pahala ajrun jar. Pahala. Nah, jadi berpahala orang mengguring itulah. Nah, lebih berpahala lagi orang yang beramalan. Nah, terlebih lagi beramalan termasuk orang mencari nafkah aja. Dalam apanya dalam puasa nih, ini usahanya jualan kah, apakah itu lebih abdal. Tapi kita dikira-kirain menjaga berusaha kada puasa. Nah, itu sayang ngarannya. Nah, kan banyak orang nih, aku ada begawi aja kada puasa, aku jangan sayang. Orang berniat dulu, sahur dulu, berniat dulu. Tak kita gawi dulu, ternyata kawa aja tarusakan. Bila kita kena kawa, juga lucut barinya nih, juga siup. Nah, hanjar ya kita membuka. Jadi niat dulu, karena semuaan amal dan ibadah itu dengan niat. Kemudian hendaklah bagi orang yang berpuasa itu menjaga jarak. Daripada pertama dulu waktunya. Nah, yang kedua karena anggotanya. Yang ketiga usahanya. Nah, insya Allah ini karena kita baca minggu ini karena insya Allah. Nah, itu kayak apa kita menjaga waktu. Nah, kayak apa kita menjaga kita usaha kita nih supaya berberkah, menjadikan amal dan ibadah masa yang ada datang nang kuat nang bakal aja kita nang kakal ialah di akhirat. Kemudian lagi karena itu tentang adalah derajat orang yang puasa. Kan ada punya derajat nih. Ada bahasa kitanya orang yang puasa itu hanya menahan lapar dan haus. Ada juga orang puasa itu menahan haus dan lapar dan menahan daripada anggota memperbuat daripada sesuatu barang yang dilarang. Nah, ada juga itu telah. Itu siapa dan kayak apa orangnya nang puasa dah demikian itu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna shalatana wa shiyamana wa qiyamana wa qira'atana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqasurana ya Allah ya arhamar rahimin.
اللهم إنا نسألك بحرمة من شهر رمضان اغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتستر عيوبنا وتسهل أمورنا واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين واجعل قراءتنا وصدقتنا كفارة لسيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عليم يا ستار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ya, alhamdulillah. Ya, sama-sama. Oh banyak. Nah. Udah balik. Ya, sama-sama. Allahumma shalli ala